Sebelum kita semua memikirkan Palestina, mencintai Palestina, dan menggerakkan segenap potensi kita untuk memerdekakan Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahu azim. Saudara-saudaraku, masyarakat Kabupaten Berau yang berbahagia, pada kesempatan yang mulia pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikaruniakan tubuh yang sehat, waktu yang luang, dan juga ketenangan di dalam hati-hati kita. Namun di balik itu semua ada satu hal yang perlu kita buktikan sebagai implementasi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang sampai detik ini belum merasakan ketenangan, belum merasakan kemerdekaan, belum merasakan apa-apa yang kita hari ini miliki sebagai seorang muslim di Indonesia. Pada momen yang singkat ini, kami mengajak pada diri kami pribadi dan kita semua untuk bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia yang luar biasa kepada bangsa yang besar bernama bangsa Indonesia dan kabupaten yang indah bernama Kabupaten Berau, bumi baki wakal yang tercinta ini. Mudah-mudahan kita semua mampu menjadi seorang manusia, menjadi seorang muslim yang tidak hanya peduli dengan dirinya sendiri, tapi juga peduli dengan saudara-saudaranya seiman maupun yang tidak seiman yang ada di luar sana yang sedang mengalami penindasan yang tiada terkira. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan contoh dan teladan bagaimana memulai jalan kebaikan, bertahan di atasnya, dan juga mewariskan semangat perjuangannya sampai kepada kita pada detik ini. Mudah-mudahan kelak kita mampu menjawab dengan lantang apa alasan terkuat kita untuk kemudian mampu membuktikan diri sebagai umat Nabi Muhammad sampai akhir hayat kita nanti. Kelak di hari akhir, di saat tidak ada lagi pertolongan dari siapapun, Rasulullah SAW akan memberikan syafaat kepada kita selama kita bisa membuktikan bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad yang bersatu, peduli, dan saling menyayangi satu sama lain. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, untuk memulai semangat kita pada pagi hari ini, izinkan saya mengajak kita semua untuk memicu semangat yang ada di dalam hati-hati kita. Ketika saya teriakan Palestina, semuanya menjawab dengan merdeka. Ketika saya lemparkan kata-kata Palestina, semuanya menjawab kata-kata merdeka. Bisa kita coba? Bisa kita coba? Yang putra bisa kita coba? Yang putri jawab yang lantang bisa kita coba? Semuanya di tepian Ahmad Yani bisa kita coba? Palestina! 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 Allah ayatuna ar-rasul qudwatuna al-Quran dusturuna al-jihadus sabiluna al-mautu fi sabilillah asma manina. Allah adalah tujuan kami, Rasulullah teladan kami, Al-Quran pedoman hidup kami, jihad adalah jalan juang kami, syahid di jalan Allah adalah cita-cita kami tertinggi. Palestina! Palestina! Saudara-saudara yang dirahmati Allah, ada 3 alasan setidaknya yang bisa kita jadikan patokan mengapa kita harus peduli dengan saudara kita yang ada di Palestina. Yang pertama adalah faktor keimanan, yang kedua adalah faktor sejarah, dan faktor ketiga karena kita adalah elemen pemuda penentu arah masa depan bangsa kita. Poin yang pertama,
saudara kita yang ada di Palestina, khususnya yang ada di Masjidil Aqsa, merupakan mereka yang mewakili kita untuk menjaga tempat suci umat Islam yang selama ini barangkali terpinggirkan dalam ingatan kita. Masjidil Aqsa adalah tempat Isra'nya Nabi Muhammad SAW sebelum Mi'raj ke langit ketujuh untuk menerima perintah salat 5 waktu yang hari ini kita lakukan sebagai kewajiban. Salat 5 waktu yang hari ini kita lakukan sebagai kebutuhan. Salat 5 waktu yang kita jadikan sumber kekuatan. Maka Masjidil Aqsa tidak boleh hilang dari ingatan kita, karena saudara kita di Palestina menjaganya untuk mewakili kita yang seharusnya kita menjadi umat Islam yang wajib melindunginya. Alasan keimanan yang kedua adalah Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam. Tahukah kita kawan-kawan sekalian, sebelum hari ini kita menghadap kepada Ka'bah yang ada di Mekah, sebelumnya kita sholat, umat Islam sholat menghadap ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Kalimat takbir yang sering kita gunakan ketika kita sholat, ketika melantunkan azan, kalimat yang membuat kita besar dan merdeka. Pertama kali kemudian dipimpin sholatnya itu di Masjidil Aqsa di Palestina, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Faktor keimanan yang ketiga, setelah Masjidil Aqsa adalah tempat Isra'nya Nabi Muhammad, lalu kemudian kiblat pertama umat Islam, Masjidil Aqsa adalah masjid suci ketiga umat Islam setelah Makkahul Mukarramah, Madinatul Munawwarah, dan Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Ini adalah faktor keimanan kita yang harus kita ketuk jauh dalam lubuk hati kita, yang paling dalam. Kenapa saudara-saudaraku sekalian? Karena keimanan adalah sumber kekuatan kita yang utama. Yang kedua, ketika faktor keimanan telah kita ketahui, faktor kedua yang harus kita ketahui adalah faktor sejarah lahirnya bangsa Indonesia. Bukankah dahulu 95 tahun yang lalu sekelompok pemuda berkumpul berdialog untuk memerdekakan Indonesia? 20 tahun setelahnya, 1945, tepatnya di tanggal 17 Agustus, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Namun ternyata syarat sebagai sebuah bangsa dan negara yang merdeka tidak cukup hanya sekedar diproklamirkan oleh petinggi negaranya. Ternyata diperlukan pengakuan dari negara-negara berdaulat yang lain. Dan tahukah kita? Dan tahukah kita saudara-saudara yang dirahmati Allah, bahwa Palestina demi Allah adalah negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sejarah ini tidak boleh kita hilangkan dari ingatan kita, saudara-saudara yang dirahmati Allah. Sebagai bangsa yang merdeka, kita berhutang budi, kita berhutang jasa kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina sebagai negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Republik Indonesia puluhan tahun yang lalu. Faktor yang ketiga adalah faktor elemen kepemudaan, yang hari ini kita merupakan elemen penentu arah masa depan bangsa Indonesia yang sedang bergotong royong memajukan bangsa kita. Namun kita tidak boleh egois, tidak boleh individualis, karena DNA bangsa Indonesia adalah DNA bangsa yang besar, yang peduli terhadap kemerdekaan bangsa-bangsa lain yang masih terjajah, yang peduli terhadap kemajuan global, kemajuan dunia yang bebas dari segala penjajahan. Landasan ideal kita sebagai bangsa Indonesia adalah Pancasila, 5 sila yang kita miliki, yang kita lantunkan setiap hari Senin dalam upacara bendera, merupakan landasan ideal negara kita bisa berdiri sejauh ini sebagai negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pancasila ada 5 poin ini disampaikan oleh Bung Karno di sidang umum Majelis PBB di hadapan negara-negara di dunia untuk menyampaikan pesan, alasan yang cukup kuat kenapa bangsa Indonesia berdiri gagah membela Palestina dan menentang penjajahan yang dilakukan oleh Israel. Believe in God, humanity, unity, democracy, and social justice. 5 substansi inilah yang kemudian menjadi kacamata kita untuk membela Palestina yang sampai detik ini
dunia mulai memahami bahwa Palestina harusnya hadir sebagai bangsa yang berdaulat, bangsa yang merdeka, yang bebas menentukan arah bangsanya mau kemana sejauh ini. Maka tiga hal inilah saudara-saudara yang dirahmati Allah: faktor keimanan, faktor sejarah, dan faktor elemen kepemudaan di negara yang besar bernama Indonesia inilah yang membuat kita tidak boleh lupa terhadap perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Palestina, Palestina, Palestina. Oleh sebab itu saya yakin dan percaya anak-anak muda yang ada di tempat ini, seluruh masyarakat Berau yang ada di tempat ini adalah hati yang baru bagi Kabupaten Berau, tulang punggung yang baru bagi Kabupaten Berau, dan otak yang baru bagi Kabupaten Berau, yang tidak hanya peduli kemajuan kabupatennya, tapi juga peduli dengan kemajuan bangsanya, dan juga peduli terhadap kemerdekaan Palestina di masa yang akan datang. Karena saya percaya dari dulu hingga sekarang pemuda adalah pilar kebangkitan. Dalam setiap kebangkitan, pemuda adalah rahasia kekuatannya. Dalam setiap gerakan perbaikan, pemuda adalah pengibar panci-pancinya. Dan hari ini pemuda itu adalah pemuda-pemudi Kabupaten Berau yang hadir pada Long March hari ini. Palestina, Palestina, Palestina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma fiq ila qamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.